Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Miza Legawa, selamat datang di Legawa Gadget. Sebelumnya jangan lupa untuk klik tombol subscribe untuk support channel Legawa Gadget. Terima kasih. Di video ini saya akan melakukan gaming test di smartphone terbaru Redmi yang harganya terjangkau tapi chipsetnya tidak main-main. Ya, ini dia Redmi 10C. Dengan harga yang hanya di kisaran Rp1.900.000, kita sudah mendapatkan chipset terbaru dari Snapdragon, yaitu Snapdragon 680 yang ditemani RAM 4GB plus internal 64GB. Yang dimana dengan chipset ini biasanya kompetitor harganya di kisaran 2 bahkan sampai 3 jutaan. Tapi Redmi 10C ini hanya di 1 jutaan saja. Kira-kira bagaimana dengan performa gaming dari smartphone ini? Apakah karena harganya yang murah kemudian ada yang di-downgrade untuk performanya? Untuk tahu jawabannya, langsung aja kita mulai di Gadget Review. Untuk pengaturannya, di sini saya menggunakan mobile data, kemudian brightness saya set di maksimal. Begitu juga dengan suaranya, saya set maksimal juga. Untuk kondisi baterainya sekarang ada di 94%. Oke, langsung aja kita mulai ke game yang pertama. Game yang pertama adalah Mobile Legends. Untuk grafik di sini settingannya bisa maksimal sampai di ultra. Kemudian untuk refresh rate-nya bisa sampai di high. Pada tes kali ini saya akan memainkannya di grafik ultra dengan refresh rate high dan rata kanan. Untuk gameplay jelas bermain di Redmi 10C ini sudah sangat mumpuni. Gerakannya lancar, jarang sekali saya temukan ada lag ataupun patah-patah. Pokoknya sudah lancar jaya. Hanya saja sepertinya kadang touch-nya agak tidak begitu responsif saat gerakan saya cukup cepat. Tapi saya rasa ini masih nyaman untuk dimainkan. Untuk rata-rata FPS bermain Mobile Legends dapat di 59,7 FPS, sangat tinggi. Untuk suhu selama bermain maksimal hanya ada di kisaran 40,6 derajat Celcius saja, cukup adem. Setelah bermain Mobile Legends kurang lebih 22 menit, baterainya berkurang di 7%. Launch attack! Try to outrun my bullets. Killing spree! Launch attack! I've got a bullet with your name on it. Enemy has been slain! Our turret has been destroyed. Launch attack! Busy finding a place to hide. Request backup! You destroyed a turret! Killing spree! Kita lanjut ke game yang kedua, yaitu PUBG Mobile. Untuk grafiknya sangat disayangkan, maksimal hanya sampai di balance dengan frame rate medium. Sedangkan kalau di grafik smooth bisa sampai frame rate high. Jadi di sini saya mainkannya di grafik smooth dengan frame rate high. Yang cukup disayangkan lagi, ternyata Redmi 10C ini tidak support gyroscope sama sekali. Untuk gameplay selama bermain PUBG Mobile jelas ini sangat lancar. Tidak ada kendala FPS-nya, pokoknya aman dari nge-lag ataupun patah-patah yang mengganggu. Cuma yang cukup disayangkan ini saya rasa ada sedikit kendala di layarnya. Yang dimana kalau saya tahan dan geser di layarnya ini perpindahan view-nya tidak smooth atau halus. Tapi bisa dilihat ini agak bergetar-getar dan tidak nyaman. Yang dimana ini bukan efek patah-patah atau nge-lag ya. Soalnya untuk FPS-nya masih tetap aman. Jadinya sepertinya memang faktor sentuhan di layarnya. Sehingga walaupun gameplaynya lancar, saya agak kurang nyaman bermain PUBG Mobile di Redmi 10C ini. Untuk rata-rata FPS-nya tentu hasilnya cukup tinggi, yaitu di 29,8 FPS. Sedangkan suhu selama bermain maksimal hanya di kisaran 40,2 derajat Celcius saja. Setelah bermain PUBG Mobile kurang lebih 14 menit, baterainya berkurang 3%.
Kemudian kita ke game yang ketiga, yaitu Free Fire. Di sini saya akan bermain dengan grafik ultra plus pengaturan rata kanan. Untuk gameplay lagi-lagi Snapdragon 680 dapat diandalkan. Gerakannya sudah lancar dan cukup playable. Tidak saya temukan kendala ngelek-ngelek ataupun patah-patah. Dan kendala layar yang agak bergetar seperti saat bermain PUBG Mobile sepertinya tidak terjadi di Free Fire ini. Jadi ini lebih aman dan nyaman untuk dimainkan. Untuk suhu lagi-lagi ini sangat dingin, yaitu maksimal hanya di kisaran 40,2 derajat Celcius saja. Setelah bermain Free Fire kurang lebih 14 menit, baterainya berkurang hanya 4%. Sekarang kita masuk ke game yang keempat, yaitu PES 2021. Karena sebelumnya untuk performanya lancar jaya, sehingga di sini saya settingannya di grafik maksimal, yaitu high 60 fps. Dan ternyata untuk gameplay dengan grafik maksimal Redmi 10C masih cukup kewalahan, yang dimana ini gerakannya tidak begitu lancar, sangat terasa kalau tidak bisa menyentuh di 60 fps. Karena memang PES 2021 dengan grafik maksimal ini cukup berat, tapi setidaknya ini masih bisa dimainkan dan gameplaynya saya rasa masih lebih baik daripada kompetitor lainnya yang di harga 2 juta ke bawah. Untuk rata-rata FPS-nya hanya dapat di 25,7 FPS saja. Tapi ini masih cukup oke untuk di kelas harganya. Sedangkan untuk suhu selama bermain PES 2021 maksimal hanya ada di kisaran 40,6 derajat Celcius saja. Dan ini adem banget. Setelah bermain PES 2021 sekitar 11 menit baterainya berkurang di 3%. Kita masuk ke game yang terakhir dan yang paling berat, yaitu Genshin Impact. Untuk grafik di sini saya set di lowest 60 fps. Untuk gameplay selama bermain Genshin Impact ini sudah cukup playable, yang dimana gerakannya masih cukup nyaman untuk dimainkan serta intensitas patah-patahnya saya rasa masih cukup aman. Pokoknya untuk main Genshin ini sudah aman. Untuk rata-rata FPS bermain Genshin dapat di 23,4 FPS. Ya cukup rendah tapi masih oke untuk dimainkan. Untuk masalah suhu lagi-lagi ini sangat dingin karena suhu maksimalnya hanya ada di kisaran 42,3 derajat Celcius saja. Setelah bermain Genshin Impact selama 16 menit baterainya berkurang di 5%. You're in for a little shock. Looks like I got carried away. Baik, bagaimana gaming test dari Redmi 10C? Ternyata performa dari Snapdragon 680 yang ada di smartphone ini masih sangat bisa diandalkan. Untuk di kelas harganya yang 1 jutaan ini sudah termasuk yang terbaik untuk masalah performa.
Belum lagi suhu yang benar-benar sangat adem selama bermain di Redmi 10C. Tapi bisa jadi ini juga pengaruh suhu lingkungan yang memang sedang cukup dingin dan suhunya ada di 26 derajat Celcius saja. Tetapi yang cukup saya sayangkan di sini terkadang saya kurang nyaman dengan performa layar di Redmi 10C ini. Walaupun memang sudah support sampai 10 sentuhan, tapi terkadang saya rasakan agak kurang responsif saat intensitas touch-nya cukup cepat, seperti saat bermain Mobile Legends ataupun Genshin Impact. Semoga aja ini hanya perasaan saya saja, jadi mungkin teman-teman gadget yang sudah memiliki Redmi 10C bisa banget buat sharing di kolom komentar. Oh ya, belum lagi gerakan yang agak bergetar-getar di PUBG Mobile juga buat kurang nyaman. Tapi semoga aja itu masalah di software PUBG Mobile-nya. Jadi kesimpulannya, untuk kalian yang mencari performa di atas rata-rata untuk smartphone di harga 1 jutaan, tentu Redmi 10C ini adalah jawabannya. Oke, cukup sekian untuk gadget review gaming Redmi 10C. Jangan lupa subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.